Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahi ja'alana muslimin wa waratha fi qulubina imanan fa asbahna mu'minin wa amarna bil ibadati lanakunanna minal muttaqin lanakunanna minas shalihin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ketua DKM Masjid Miftahul Jannah beserta semua penasehat dan anggota pengurus yang saya cintai dan insya Allah selalu dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para alim, para ulama, orang-orang tua saya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya muliakan dan insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para asatiz, para hujat, ibu-ibu hajah yang saya muliakan, kita semua yang hadir pada pagi hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudariku sekalian yang berbahagia dan yang saya muliakan, anak-anak kita sekalian yang kita banggakan dan kita cintai. Atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang ke rumah Allah di pada pagi hari yang barokah ini insya Allah. Itu semua tidak lain karena Allah masih mengizinkan kita untuk hadir. Dengan adanya Allah mengizinkan kita untuk hadir, maka alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih berkesempatan untuk bersilaturahim, bersua, tolabul ilmi, sekaligus kita saling mengingatkan dan saling menasehati di dalam kebenaran dan saling menasehati di dalam kesabaran. Kenapa kita harus seringkali diingatkan, Pak? Karena manusia itu al-insan makan al-khata' wan nisyan, kata Nabi. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Jangankan perkara-perkara yang gaib, perkara yang nampak saja kita sering lupa. Saya seringkali otak-atik di dalam rumah itu masuk kamar, kadang masuk ke lemari, cari di meja, nyari kunci kotak, nyari kunci motor. Padahal itu barangnya nampak, Pak. Lupa kita di mana kita naruhnya. Konon kaki Allah itu gaib, gak nampak. Malaikat itu gak nampak. Setan itu gak nampak. Alam barzah itu gak nampak. Mahsyar itu gak nampak. Surga dan neraka itu gak nampak. Jadi wajar manusia itu sering lupa. Selalu salah itu gak boleh, Pak. Kalau salah boleh. Selalu lupa itu udah keterlaluan. Kalau cuma kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat, itu boleh. Makanya tugas kita ini wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, itu mengingatkan di dalam kebenaran, mengingatkan di dalam kesabaran itu. Jangan sampai kita selalu lupa dan jangan sampai kita selalu salah. Paham sampai di sini? Paham.
Makanya jangan alergi kalau kita diberikan kebenaran walaupun dari manapun datangnya kebenaran itu. Sebab orang yang memberikan kebenaran, menunjukkan jalan dan menunjukkan jalan mana yang benar, mana yang salah, itu berarti orang itu sayang dengan kita. Dari manapun sumbernya. Sebab apa kita ini, Pak? Kalau nggak diingatkan orang, kita ini banyak lupanya, banyak salahnya. Maka orang yang baik itu orang yang mau menerima kebenaran, walaupun dari manapun kebenaran itu datang, sekecil apapun kebenaran itu datang. Saya itu nggak mau kalau nggak Pak Ustadz Ansori yang ceramahnya, nggak bisa kayak gitu, Pak. Dari manapun kebenaran itu datang, dari manapun sumbernya, kita harus ikuti. Kalau kita nggak mau menerima kebenaran itu, menerima nasihat, diingatkan orang, itu namanya kesombongan, Pak. Sebab yang namanya sombong itu, kata Nabi, batorul haq wa qamtun nas. Orang yang sombong itu, kata Nabi, adalah menolak kebenaran dan menyepelekan orang lain. Saya ulangi, yang namanya sombong itu menolak kebenaran, menyepelekan orang lain. Nah, inilah penyakit iblis itu, Pak. Sebenarnya iblis itu imamnya para malaikat. Di surga itu iblis itu, Pak, imamnya para malaikat. Iblis itu lebih berilmu daripada malaikat. Iblis itu lebih kuat lagi daripada manusia, daripada Adam. Tapi kenapa Allah laknat dan Allah suruh turun dia, keluar dia dari surga? Fakhruj, keluar kamu iblis. Karena satu kesalahan, sombong, Pak. Sombong itu artinya menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Diperintahkan Allah sujud, dia nggak mau. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Saat Allah perintahkan malaikat sujud semua kepada Nabi Adam, maka malaikat itu pun bersujud. Illa iblis aba wastakbar. Iblis gak mau karena dia sombong. Qala ma manaka alla tasjuda iz amartu. Allah tanya itu dengan iblis. Iblis, apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada Adam itu? Kan saya yang perintahkan itu, iblis. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Enggak level Allah saya sujud dengan Adam itu. Adam itu engkau ciptakan dari tanah, aku dari api. Mana cocok api nyembah pada tanah? Kalau merasa di dalam hidup ini kita bergaul ada yang gak level, orang miskin kita anggap gak level, orang awam kita anggap gak level, orang menengah ke bawah kita anggap gak level, kita saja yang paling tinggi, kita yang merasa paling pintar, kita yang merasa paling kaya, kita yang merasa paling hebat. Itu iblis, Pak. Bukan masalah sujudnya, tapi itu kan perintah saya, kata Allah. Qala khruj minha maz'uman madkhura. Kalau kamu sombong, keluar kamu dari sini, iblis. Iblis dosanya satu, Pak, dikeluarkan di dalam surga. Kita dosa banyak mau masuk surga. Masuk akal kan? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Iblis satu, Pak, dikeluarkan. Kita dosa banyak mau masuk. Kan nggak nyambung gitu. Tapi Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Kasih. Sepanjang kita mau menerima kebenaran di dalam hidup ini, ada kemungkinan dan ada potensi kita untuk masuk ke dalam surga itu.
Makanya setan itu gak heran Pak dengan sholat kita yang panjang. Iblis itu gak salut dengan bacaan kita yang bagus. Jin itu gak heran Pak dengan ibadah kita yang banyak. Sekali saja di dalam hati ini ada perasaan sombong, ujub, riya itu Pak, itu sudah berkawan dengan setan dan iblis itu. Karena itulah kesombong. La yadkhulul jannah man kana misqala habratin khardalin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga kata Nabi orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji zarah itu. Kenapa ini saya sampaikan di permulaan Pak? Karena supaya kita mau menerima kebenaran. Jangan kita alergi diingatkan orang. Sebab sifat manusia itu adalah salah dan lupa. Tidak mengapa kita salah, tapi kalau selalu salah itu luar biasa. Tapi kalau selalu lupa itu berarti kita lalai dalam mengingat Allah. Sholawat dan tak lupa juga salam kita doakan kepada Allah. Semoga disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya, dengan harapan dengan adanya kita mengikuti sunnahnya itu kita termasuk orang-orang yang nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Karena mengikuti sunnah itu Pak adalah konsekuensi dari syahadatain kita, ya. Kan syahadat kita itu kan ada dua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi dalam hidup ini Pak, dua itu yang harus kita pegang dulu. Yang pertama menyatakan bahwa tidak ada yang layak dan pantas untuk disembah kecuali Allah. Yang kedua, tidak ada utusan selain daripada Muhammad SAW itu yang kita akui di dalam agama Islam ini. Jadi artinya kalau kita mengakui dalam agama Islam ini adalah Nabi Muhammad SAW, cara kita menjalankan Islam itu pun harus sesuai dengan tuntunan Muhammad SAW. Sholat harus mencontoh Rasul, bermuamalah mencontoh Rasul, berdagang mencontoh Rasul, menuntut ilmu pun mencontoh Rasul. Kalau semuanya kita contoh Rasul, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari apa yang kita tuntut itu, karena itu sesuai dengan kehendak Allah. Karena tidak ada yang diberikan oleh Rasul itu kecuali atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa ya wahyu yuha. Yang katakan Muhammad itu bukan berdasarkan keinginan hawa nafsunya, tapi adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi apa saja man atakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu. Apa saya yang diberikan oleh Rasul ambil oleh kamu. Apa saya dilarang oleh Rasul jauhi oleh kamu. Itu kata Allah. Jadi yang diberikan Rasul ambil, yang dilarang Rasul jauhi. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin. Kita akan meneruskan kajian yang kemarin, ya, tentang sholat. Agak malas berdiri itu Pak. Maklum udah agak lumayan tua sih Pak. Tapi setengah. Tapi enggak tua-tua keladi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mulai. Di dalam ibadah sholat itu, ya, ada dua gerakan yang harus berbarengan, yaitu antara hati dan perbuatan. Kalau hati nggak nyambung dengan perbuatan, itulah yang disebut dengan nggak khusyuk. Allahu Akbar, pikiran di pasar, hati di rumah. Ibu-ibu nih,
Sami Allahu liman hamidah, gorengan hangus nih. Itu nggak nyambung. Kalau antara hati dan perbuatan itu nggak connect, makanya dia nggak punya dampak di dalam kehidupan. Karena Bapak mengerjakannya asal-asalan. Karena sholat itu kan ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnahnya. Kemarin sudah sampaikan dengan ibu-ibu. Ini yang sering kali kita lalai. Jadi kita ini banyak di dalam mengerjakan sholat itu masih asal-asalan. Waktunya asal-asalan, bacaannya asal-asalan, tumakninanya asal-asalan, ke masjidnya asal-asalan. Makanya 40 tahun mengerjakan sholat gak punya dampak di dalam kehidupan. Coba kita hitung Pak, udah berapa lama kita itu sholat? Mulai balik sampai sekarang. Kalau saya gak bisa, saya hitung lagi. Bapak juga gak bisa hitung lagi itu. Betul. Udah berapa rakaat itu? Udah berapa waktu itu kita kerjakan? Padahal jaminan Allah, jaminan Allah tentang sholat itu, yang pertama, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Allah jamin di dalam Al-Quran itu Pak, orang yang sholat itu gak mau lagi dia berbuat keji, gak mau dia berbuat munkar. Tapi kenapa kita puluhan tahun sholat itu masih munkar? Tanya kenapa? Bohong masih jalan, fitnah masih jalan, ngunjing masih jalan, korupsi dikit-dikit Masih jalan. masih jalan. Coba, riba masih jalan, sombong masih jalan. Coba, di mana Pak Ustadz salahnya? Di mana itu? Padahal Allah sudah jamin itu di Al-Quran itu. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Final kalau Allah sudah bilang. Artinya apa? Kitanya Pak yang salah di dalam sholatnya. Sholat mencontoh Nabi itu kan ada 3 Pak. Perhatikan. Yang pertama di awal waktu, yang kedua di masjid atau di musola, yang ketiga berjamaah. Nggak ada yang keempat Bang. Yang benar. Saya cari yang keempat, kelima Pak Ustaz, nggak ketemu. Perintah Nabi kalau mencontoh Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Ansori, sholatlah kamu sebagaimana lihat aku sholat, kata Nabi. Bagaimana contoh sholat Nabi itu? Pertama di awal waktu, yang kedua berjamaah, yang ketiga di masjid atau di musola. Oh Pak Ustadz, saya nggak bisa ke masjid. Oke, ada rukhsah dalam perjalanan, dalam sakit, dalam kesibukan yang mendesak. Baik, nggak perlu ke masjid. Berjamaah di awal waktu dapat 2. Saya nggak bisa berjamaah Pak Ustadz, lagi di jalan, nggak bisa saya ke masjid. Oke, di awal waktu. Saya nggak bisa berjamaah Pak Ustadz, nggak bisa ke masjid, ke musola Pak Ustadz, nggak bisa saya di awal waktu Pak Ustadz. Bapak ibu nyontoh siapa? Nyontoh siapa coba? Jadi ibadah itu nggak bisa Pak, asal-asalan menurut keinginan kita, nggak bisa. Sebab yang namanya ibadah, perhatikan, yang namanya ibadah semua awalnya terlarang kecuali ada perintah. Oke? Yang namanya halal semuanya dibolehkan kecuali ada larangan. Itu Pak. Itu yang membedakan. Kalau ibadah itu semuanya Pak terlarang itu kecuali ada dasar perintah. Kalau nggak ada perintahnya jangan coba-coba mengerjakan ibadah. Jangankan mendapatkan pahala, dosa yang kita dapatkan. Contoh, setelah selesai sholat subuh tadi, Pak, nampaknya kurang subuh itu 2 rakaat, tambah lagi deh selesai 2 rakaat lagi. Boleh nggak Pak? Nggak boleh. Nggak boleh.
karena nggak ada perintahnya. Jadi sepanjang nggak ada perintah, ibadah itu nggak boleh. Nah, kalau kita mengerjakan ibadah artinya menunggu perintah. Perintah Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW, Muslim Ansoli, kalau kamu sholat 3 itu di awal waktu. Saya ingat Pak, awal waktu masjid atau musola. apa tadi Pak? Masjid musola. Ke masjid berjamaah Pak ya. Iya. Tiga di masjid. Musola. Atau musola. Sholat. Maksud saya begini Pak, saya nggak bisa ke masjid Pak Ustadz. Alhamdulillah dapat 2. Itu yang diharapkan Rasul itu gitu Pak. Karena nggak mungkin kita itu bisa ke masjid dan ke musola terus. Karena kita ini berusaha. Karena kadang-kadang kita dalam perjalanan, kadang-kadang sedang berada di rumah ada tamu, kan begitu Pak. Oke, ada rukhsah namanya keringanan. Dapat 2 gitu. Oh Pak Ustadz, saya nggak bisa berjamaah di rumah dengan istri saya Pak Ustadz. Nggak bisa juga saya ke musola. Oke, nggak apa-apa. Di awal waktu. Waduh Pak Ustadz, nampaknya di awal waktu nggak bisa, berjamaah nggak bisa, di masjid nggak bisa, ke musola nggak bisa. Itu namanya asal-asalan. 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 Tahu asal-asalan Pak? Apa yang disebut asal-asalan itu? 1. Asal-asalan waktunya. 2. Asal-asalan bacaannya. 3. Asal-asalan tumakninanya. Ini sholat kayak kilat menyambar. Kapan bacanya itu Pak? Wajar itu gak punya efek. Padahal Pak, sholat itu kalau kita baca dengan benar dia ada getaran. Ada getaran Pak. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana wa ala rabbihim yatawakkalu. Dibacakan ayat itu nambah imannya Pak. Bergetar dia. Iza zukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah itu bergetar hati itu. Allahu Akbar. Bergetar Pak. Ini dah Allahu Akbar. Gatal semua. La ilaha illallah. Apa tadi Pak? Asal-asalan waktunya. Asal-asalan bacaannya. Asal-asalan tumakninanya. Di 3 inilah kita banyak yang salah. Waktunya tepat, tapi bacaannya enggak kena. Bacaannya kena Pak Ustadz, tapi tumakninanya enggak kena. Tumakninanya bacaannya kena Pak Ustadz, tapi waktunya meleset. Padahal apa kata Allah di dalam Al-Quran itu? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu diwajibkan oleh orang kepada orang beriman dan sudah ditetapkan waktu-waktunya. Gak bisa Pak waktunya itu sesuai dengan keinginan kita. Inilah yang seringkali jadi masalah. Nah, apabila sholat itu memang dikerjakan seperti ini, maka dia akan punya dampak di dalam kehidupan kita. Orang yang sholat itu semakin tawadu. Tadi kita sudah cerita tentang sombong itu Pak.
Lawan sombong itu tawadu. Ya. Antonimnya dari sombong itu tawadu, Pak. Jadi kalau ada masih tetap kita ini masih berlaku kasar, masih suka menggunjing orang, yang benar itu dia saja, orang semuanya salah, itu namanya bukan tawadu, itu sombong. Sombong itu bukan perbuatan orang yang sholat. Kenapa sehari semalam itu paling enggak 17 kali, Pak, kening ini kita taruh ke lantai? Di anggota badan kita ini yang paling kita jaga, yang paling terhormat itu kepala. Jangan coba-coba senggol kepala saya ini, marah saya. Begitupun bapak-bapak, coba cuel itu kepala itu. Kecuali istri yang lulus nggak apa-apa. Pak RW nggak apa-apa kan Pak RW? Ya, yang jadi masalah itu istri siapa? Oh, gak mau coba nggak dicolek, Pak. Tapi kita rela dan ikhlas, Pak, menaruh kepala ini paling tidak itu berapa kali dalam sehari, coba? Kalau 17 rakaat itu kali 2 berapa, coba? Berapa? 34 kali, Pak. 34 kali ikhlas, kita rela, kita kepala ini ditaruh di lantai. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang kita baca, Pak. Tegak kita masih sombong. Masya Allah, gak punya efek 34 kali ini ditaruh hari itu. Itu jadi masalah. Salah-salah waktu. Nah, orang yang melalaikan sholat yang 5 waktu itu, kemarin sudah kita bahas manfaat ataupun fadilah daripada sholat berjamaah itu. Nah, sekarang kita jelaskan tentang ancaman Allah bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah itu. Kita masih meneruskan yang kemarin, Pak. Tadi itu intermezzonya aja, Pak. Di dalam kitab Tasfiyatul Qulub dan juga di kitab Dzurratun Nasihin itu bisa kita temukan ada 12 ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat, bagi laki-laki yang meninggalkan sholat berjamaah, ya. Jadi perhatikan ini. Jadi jangan dianggap sepele, Pak, sholat itu, dan jangan dianggap sepele sholat berjamaah bagi laki-laki. Ingat, untuk ibu-ibu, sholat di masjid itu boleh dengan catatan 3 hal. Jadi bapak-bapak ini tolong, kalau istri itu mau sholat ke masjid, tolong izinkan dengan catatan 3 hal. Yang pertama ada mahramnya. Siapa mahramnya, Pak Ustaz? Entah adiknya, entah kakaknya, atau berdekat dengan masjid, atau dengan suaminya sendiri. Walau suami itu bukan mahram, tapi suami itu adalah pemimpin bagi istri, boleh. Yang kedua, dalam kondisi keadaan daerah kita aman, boleh. Tapi kalau banyak gangguan, entahkah itu penodongan, entahkah itu pencurian, entahkah itu penculikan, musim-musim itu dilarang istri kita sholat berjamaah ke masjid. Yang ketiga, istri itu boleh, ya, untuk datang pertama dengan mahram, yang kedua aman, yang ketiga, ini yang paling penting, ada izin dari suaminya.
Kalau ada izin itu tidak menimbulkan fitnah. Ya. Jadi ibu-ibu ingatkan kalau kamu mau ke masjid itu izin dulu. Walaupun mau taklim itu kan, taklim itu kan yang kemarin kita taklim, izin itu. Jangan ibu merasa menjadi pemimpin di rumah itu padahal ibu itu sebagai anggota. Ingatkan itu. Sebab apa? Sifat yang paling tidak mau bagi seorang pemimpin itu adalah dipimpin. Ingat, sifat yang paling dominan dari pemimpin itu tidak mau dipimpin. Jadi ibu punya kewajiban untuk minta izin dengan suaminya kalau mau ke masjid. Dan perlu saya ingatkan, nggak jadi diterangkan ini. Sholat bagi perempuan itu saf yang paling belakang itu yang paling baik, yang paling depan paling buruk. Kebalikan dari bapak-bapak, bapak-bapak itu yang paling belakang yang paling buruk, yang paling depan paling bagus. Oh, itu kebalikannya Pak. Jadi berdasarkan hadis ini bapak-bapak itu siapa yang paling depan itu yang paling unggul. Ya, dia berkorban seekor unta, saf kedua berkorban seekor sapi, saf ketiga berkorban seekor kambing, saf keempat berkorban seekor ayam, saf kelima berkorban sebutir telur. Saf ke-6 gak dapat telur apa-apa. Dapat juga Pak. Sepanjang masih dalam ini insya Allah Pak dapat. Tapi tingkatan itu artinya kenapa? Tingkatan kesungguhan. Tingkatan kesungguhan biasanya, makanya saya ingatkan lagi sedikit. Kalau udah masuk ke masjid itu Pak, usahakan itu kita depan. Ini enggak ngumpulnya di pintu gerbang. Kebiasaan. Kayak Pak RT ini kalau dia sholat saya lihat ini di sini bagus itu. Bagus. Saya memperhatikan jamaahnya. Ini enggak imam udah dorong-dorongan. Kayak kerombak aja orang depan. Maju. Sholatnya nunggu di depan gerbang. Bahkan kata Nabi, kalau seandainya kamu tahu fadilah dan kelebihan sholat di belakang imam itu diundi Pak. Kalau kita tahu fadilah, kelebihan, kebesaran dan keagungan orang yang sholat paling depan itu, Nabi bilang diundi itu kalau kita tahu. Saking kita mau berebutnya itu. Ini berebut nggak mau, nah itu masalahnya Pak. Takutnya apa sih sholat di sini? Takut kenapa coba? Takut didorong jadi imam. Masya Allah. Jadi mulai hari ini Pak usahakan. Jadi semakin ke depan laki-laki itu semakin baik. Kalau ibu-ibu semakin ke belakang makin baik, coba. Tapi kalau ibu-ibu ini saya lihat nggak bisa lagi ke belakang. Kalau ke belakang udah keluar, ya kan? Udah di luar tempatnya. Itulah yang paling belakang bagus. Ketiga Pak. Udah habis waktunya barangkali nggak bisa lagi saya terangkan ini. Sedikit lagi, silakan pertanyaan saja Pak ya. Nanti insya Allah kita lanjut saja. Masya Allah.